Maka setiap TPQ usahakan 1 bulan sekali ada pertemuan gurunya. Enggak usah resmi kali. Bu, ngumpul makan rujak. Nah, sambil makan rujak sebulan sekali itulah membicarakan apa-apa yang perlu. Kalau misalkan nggak perlu, nggak ada agenda yang penting kali kok belum nih, jadi nggak usah pertemuan. Kegiatan TPQ nggak ada yang perlu penting kali, tapi kegiatan makan-makan rujak tetap penting, kayak gitu loh. Ya, silaturahminya itu harus ada. Ya, kalau kita seminggu sekali, kayaknya kok repot kali gitu kan? Karena setiap hari sudah ngajar, walaupun 90 menit atau 2 jam ngajar, masa harus ini lagi? Tetap Bu, 1 bulan sekali minimal melancarkan komunikasi antar guru di TPQ itu, walaupun cuma 2 orang gurunya, 3 orang gurunya, apalagi yang banyak gurunya, harus itu Bu. Kita belum tentu ketemu dengan rekan guru yang lain, betul nggak? Ada yang ngajarnya pagi, ada yang ngajarnya sore, ada yang malam. Kapan jumpanya? Kadang sebulan sekali belum tentu jumpa nanti, ya. Maka gimana? Wajib kumpul sebulan sekali, makan rujak kayak kalau nggak ada yang rujak ya apalagi itu. Nggak makan juga nggak apa-apa, rapat aja apa-apa yang perlu dirapatkan. Oke, kemudian yang kedua, yang pertama tadi apa? Planning. Apa artinya planning? Perencanaan. Yang kedua, organizing, ya, pengorganisasian, pengaturan, semuanya diatur, tetapi bukan diatur karena keinginan kepala, bukan. Diatur duduk bersama dengan guru bagaimana enaknya pelaksanaannya, ya kan? Diatur biar sama-sama memahami, kepala oke, guru juga oke, kita jalannya juga enak, ya. Makasih Ibu. Ya, jadi itu untuk pengorganisasian. Kemudian dibentuk juga strukturnya yang jelas. Kalau kita kelas 1, misalkan santrinya banyak, ya kelas 1 wali kelasnya siapa, kelas 2 wali kelasnya siapa, ya kelas 3 siapa. Tapi kalau misalkan muridnya sedikit, gurunya cuma 3, kelas 1 jumlahnya banyak ini, nggak bisa ini kalau digabung dengan kelas lain. Oke, kelas 1 orang, kelas 2 dan 3 sedikit nih jumlahnya, bisa digabung kayak gitu kelasnya, ya, untuk yang mengatur tadi, jadi biar maksimal pembelajaran di kelas. Kemudian ada kepala tentu butuh bantuan, namanya sekretaris dan bendahara, wajib banget itu Bu, ya. Tapi kalau misalkan kepala juga bisa ngapain sekretaris, itu nggak masalah. Tapi kalau bendahara usahakan ada. Tapi kalau satu guru TPQ itu ya udah nggak apa-apa, rangkap semuanya, nggak masalah ya Bu, ya. Apa yang penting jalan, ya. Kemudian tanggung jawab masing-masing guru, jelas tanggung jawabnya. Misalkan ngajar kelas 1, izin, guru izin, jangan langsung hilang aja nggak ada kabar, ya, nggak boleh, ya. Guru mau izin nggak ngajar TPQ itu harus ngasih tahu ke kepala, ya. Bisa koordinasi dengan guru yang lain untuk menggantikan atau untuk digabung kelasnya, itu harus, ya Bu, ya. Jangan guru nggak datang, kepala nggak tahu. Kepala ya bukan berarti kepala itu harus ngontrol terus, ini begini, ibu ini di mana, kan enggak Bu. Kita komunikasinya 2 arah. Kalau misalkan kepala nggak nanya, ibu bisa menyampaikan, ya. Kita saling berkomunikasi.
Jangan sampai guru TPQ nggak masuk, ada anaknya di situ, jamnya jam 4 kok belum datang gurunya, anaknya berserak, guru lain tidak tahu. Nah, maka wajib itu Bu, zaman sekarang kalau komunikasi, selain komunikasi kita jumpa seperti ini adalah grup WA-nya, ya, grup WA khusus untuk guru. Ya, kalau muridnya banyak, ada lagi nanti grup per kelas, ya, di situ ada wali kelasnya, masukkan juga kepalanya, ya. Kalau misalkan sedikit aja kok jumlah anaknya, misalkan dalam satu TPQ cuma 40 gitu, mau dijadikan satu grup aja, ya silahkan. Itu kondisional, ya Bu ya, tidak ada undang-undang harus per kelas harus dicampur sama, enggak, ya. Kondisional, sesuai dengan kebutuhan di TPQ-nya masing-masing. Jadi informasi itu Bu, nanti ketika ada libur, ketika ada mau ujian segala macam, itu ya ada melalui grup WA, ada disampaikan juga ke anak-anak. Jadi komunikasinya kita aktif gitu. Kalau misalkan perlu dicetak surat dan dibagikan, ya bikin suratnya. Jadi jangan sampai orang tua merasa nggak ada kok informasi apa-apa dari TPQ. Jangan sampai seperti itu. Berarti kan itu kekurangan kita dalam komunikasi dengan orang tua. Padahal orang tua itu harus benar-benar kita jalin komunikasinya dengan baik, ya. Kemudian yang kedua tadi organizing ya Bu ya. Yang ketiga actuating. Entah pengucapan bahasa Inggris saya salah atau benar ya. Actuating. Apa artinya? Pelaksanaannya, ya. Pelaksanaannya di lapangan. Tadi kan sudah kita rencanakan, ya, sudah kita atur sedemikian rupa. Nah, sekarang pelaksanaan, ya. Untuk pelaksanaan ini, tadi kita sudah merencanakan program apa tadi? Oh, pembagian kelasnya udah. Oh, kelas ini, wali kelasnya ini. Nah, itu yang dilaksanakan. Ya, pelaksanaannya bagaimana? Kemudian mengarahkan juga, memotivasi guru juga untuk terus belajar. Guru jangan sudah mengajar TPQ sudah nggak ada tambahan ilmu apapun. Jangan Bu ya, kita harus menambah ilmu pengetahuan. Kita ini mohon maaf bertambah umur bertambah nih lupanya. Jangankan kita yang jelita-jelita, yang anak-anak aja asalkan ditanya, kok kamu nggak bawa buku? Kenapa? Apa jawabannya Bu yang sering Bu dengar? Mana itu pensilnya? Kok nggak ada? Kenapa itu? Kalau sudah lupa apa Bu? Aduh, gimana lagi mau? Nggak bisa lagi dijawab, orang lupa, ya? Nggak bisa lagi dibantah, lupa lah. Maka kita juga kita istighfar juga ya Bu ya. Ya Allah, banyak pula lupa kita, salah kita. Maka kita harus terus belajar ya Bu ya. Jangan hanya usahakan di TPQ itu ada belajar, tapi kalau misalkan belum bisa di kelurahan ya seperti ini ya. Sedikit kita belajar, santai-santai aja pokoknya Ibu sambil ngomel, sambil ngobrol sedikit-sedikit nggak apa-apa ya Bu ya. Penting adalah nanti dapat ilmunya sedikit-sedikit juga nggak apa-apa ya, santai aja kita. Actuating ya. Kemudian komunikasi dengan guru, komunikasi dengan wali murid, dengan wali santri, dengan pengurus, dengan masyarakat sekitar ya. Perbaiki komunikasinya ya. Kita nggak harus sih nimbrung-nimbrung menggibah di bawah pohon ceri, nggak harus. Cuman komunikasi yang baik aja sama wali santri ya. Ya kalau kita perlu memang apa biasa aja ya. Jangan juga kita terlalu nggak pernah komunikasi sama wali santri, jangan ya. Kita tetap komunikasi. Kalau misalkan kita nggak sempat bertatap muka, ya di WA ya, dan segala macam. Jadi grup WA itu juga untuk sarana komunikasi kita dengan orang tua. Pastikan tuh setiap anak kita, wali muridnya, wali santrinya masuk di dalam grup WA.
Jadi tidak ketinggalan informasi. Karena orang tua wali santri itu ya banyak juga yang sibuk-sibuk kerja, ya kan Bu? Enggak semuanya ibu rumah tangga yang standby mengantarkan anak-anaknya ke TPQ. Jadi itu memang sudah zamannya seperti ini. Jadi kita memaklumi juga, ya. Itu A. Yang ketiga POA. Yang terakhir apa? C. Apa C-nya? Controlling. Controlling itu bisa lebih ke pemantauan, kontrol, atau juga nanti masuk juga di situ evaluasi. Ya, dikontrol sejauh mana sih perencanaan tadi dilaksanakan, bener nggak guru kelas 2 ini ngajarnya sesuai dengan jadwal. Ya, misalkan jadwalnya kelas 4 ngajinya, bener nggak setiap kelas 4 itu setiap jam 4 itu sudah mulai ngajinya, atau jangan-jangan ngajinya dimajukan atau dimundurkan. Ya, sebaiknya perubahan jadwal itu jangan terlalu sering, jangan tidak konsisten. Usahakan jadwal itu konsisten. Misalkan jam 4 kelas 2, jadi jam 4 benar-benar dimulai. Jangan jam 4 ibu baru gelinding dari rumah menuju TPQ, terlambat. Ibu jangan terlambat ya. Anak-anak terlambat enggak apa-apa, tapi kita enggak. Kita jangan terlambat. Kalau anak-anak ada yang terlambat itu dimaklumi Bu. Tapi nanti kan kita tanya, kenapa terlambat? Oh, memang sekolahnya pulang lambat. Kenapa terlambat? Oh, ketiduran. Kenapa terlambat? Oh, ini, oh itu. Nanti alasan keterlambatnya itulah mulai baru kita masuk. Kalau bisa begini-begini. Kalau perlu komunikasi dengan orang tua, Bu, tolong si Azri ini kok lambat ya? Kenapa ya? Itu Bu, susah mandinya. Kan kita ada komunikasi dengan orang tua. Jadi itu cara kita membangun, mengontrol bagaimana tadi untuk proses pembelajarannya. Terus hujan bukan alasan kita tidak datang. Saya pernah menemukan kalau hujan itu gurunya nggak datang, jadi kamu nggak ngaji. Enggak, loh, nggak boleh kayak gitu Bu. Hujan itulah kenapa tercipta payung, tercipta mantel. Ya, kalau nggak ada mau daun pisang juga susah nyarinya. Ya, wajib ibu datang mau hujan, kecuali mohon maaf kalau ada musibah, banjir kah, musibah apakah itu alhamdulillah di Pelunggut kayaknya nggak ada lah ya. Jangan jauh-jauh dari musibah. Maksudnya yang kayak gitu dimaklumi. Tapi kalau hujan mau deras, mau rintik-rintik itu kan bukan masalah Bu. Kita kan sudah punya jadwal, kita kan sudah komitmen. Artinya apa? Walaupun hujan, ibu datang, ya, Ustadz datang. Jam 4, yang penting jam 4 sudah di situ. Mau anaknya datang 1, mau 2, mau 3, ya anak yang datang itulah yang kita ajar. Ya, artinya kita sudah melaksanakan kewajiban kita dengan baik. Seandainya gara-gara hujan anak yang datang itu yang tadinya 20 tinggal 4 saja yang hadir, nggak masalah. Berarti mungkin ya udah cuman 4 baca sudah, nulis sudah, hafalan sudah. Yang tadinya biasanya pulangnya lebih lama, ini pulang cepat juga. Ya udah selesai kan. Yang penting kita disiplin. Jadi besok-besok anak-anak juga akan ikut seperti itu. Oh, kalau hujan tetap ada kok itu. Jadi tetap masuk juga. Nah, beda dengan kasus yang tadi. Karena hujan gurunya nggak datang. Jadi apa yang terpikir sama anak-anak? Kalau hujan, gurunya nggak ada kok, nggak usah masuk katanya. Ya, kita secara otomatis ngajarin kan. Kalau kita disiplin, anak-anak kita juga ikut disiplin. Kalau anak-anak tidak disiplin, kitanya kurang disiplin, anak-anak juga ngikut. Ya Bu ya. Oke, itu tadi menurut manajemen, menurut George Terry. Saya nggak ambil banyak ahli ya. Itu saja, 4 itu aja. POAC.
P-nya planning, O-nya organizing, A-nya actuating, C-nya controlling. Bahasa Indonesianya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang pengawasan tadi untuk memantau kegiatan belajar mengajar juga buat absensi. Ya, absensi santri ada semua ya Bu ya? Ada ya? Yang nggak ada diada-adakan. Harus ada. Kalau nggak diketik nggak apa-apa juga Ibu, manual di buku tulis nggak masalah, di garis-garis. Ya. Kemudian ada juga raportnya, ada juga ujiannya. Kita ujiannya ngikut BMG ya. Nah, kita sudah ada buku materinya dari BMG ya. Ya. Ada juga yang agak-agak salah paham. Itu pakai metode BMG ya. Kami udah ada loh sendiri metodenya untuk materi tajwid, materi akidah, fikih dan lain sebagainya. Mohon maaf lahir dan batin Ibu. Ya, materi tambahannya dari BMG ini sifatnya secara umum, tidak mengacu pada sebuah metode. Secara umum, secara global ya Bu ya. Karena apa? BMG punya apa namanya itu ya? Punya program kan ujian ya. Nah, untuk menyamakan itu maka adalah buku panduannya ini juga. Ini dari kota ya Bu ya, bukan dari kecamatan. Nah, bagaimana mensinkronkan dengan metode yang dipakai di TPQ tersebut? Mau tahu Bu? Gimana cara mensinkronkannya? Pakai metode Qiraati, pakai metode Usmani, pakai metode Tilawati. Tapi harus juga ikut ini, padahal di metode juga ada. Bagaimana caranya? Nah, tergantung Bu, tergantung tuntutan dari metodenya. Kalau metodenya itu menuntut ujian yang ada materi tambahannya, berarti Senin sampai Kamis itu bisa Ibu belajar berdasarkan kelas metodenya. Saya contohkan karena ini kelas pakai tilawati ya Bu ya. Jadi saya contohkan kelas saja misalkan. Senin sampai Kamis belajar berdasarkan jilidnya. Betul Bu? Senin sampai Kamis berdasarkan jilidnya, jilid tilawatinya. Ya, jadi jangan berdasarkan kelas dulu. Kenapa? Karena kita mau yang tujuan yang pertama TPQ dulu apa? Untuk membaca Al-Quran sesuai dengan tajwidnya. Maka harus kita gaskan dulu belajar membaca Al-Qurannya Senin sampai Kamis itu. Itu berdasarkan jilid, bukan berdasarkan kelas formal. Oke? Ibu liburnya hari apa? Kalau kelas Sabtu. Berarti Jumat sampai Minggu dan Minggu masuk ya. Oke. Jumat dan Minggu kelasnya berbeda dengan Senin sampai Kamis. Ya, hari Jumat dan Minggu bergiliran Bu dari subuhnya atau bareng-bareng? Bergiliran. Oke. Minggu itu juga belajar. Ya, tapi yang bertugas didikan subuh silahkan bertugas, dibagi aja. Kan nggak harus semuanya numplek di masjid atau mushola untuk didikan subuh. Ya, yang lain bisa belajar di kelas-kelas sesuai dengan kelas formalnya. Senin sampai Kamis itu belajar membaca Al-Quran berdasarkan metodenya, berdasarkan jilidnya. Ya, bisa jadi yang di kelas jilid 1 itu anak kelas 5 bisa jadi. Bisa jadi anak kelas 3 bisa jadi. Tapi berdasarkan jilid dulu. Wali kelasnya tentu beda. Ya, dengan yang kelas formal. Yang hari Jumat dan Minggu itu berdasarkan kelas formal, ya, kelas SD-nya, kelas 1 siapa, kelas 2 siapa. Lah nanti kan buku panduannya yang BMG inilah dimasukkan yang kelas formal itu, kelas Jumat dan Ahadnya di situ, ya, karena nanti semuanya otomatis kalau sudah pembagian seperti ini, rapornya, pengambilan nilainya, hafalannya berdasarkan kelas formal, ya. Kalau yang membaca Al-Quran tadi itu untuk fokus di belajar membaca Al-Qurannya berdasarkan metodenya. Terserah metode apa yang dipakai. Ada yang pakai Iqra,
kelas ikrotnya. Ada yang tilawati, kelas tilawatinya diatur. Ada yang usmani, pakai. Ada yang tashil ya, nah, pakai. Ya, jadi disitulah kita membagi. Mau bagaimanapun juga Bu, kita memang pakai metodenya. Kita juga menginduk, melaporkan ke metodenya. Tapi jangan lupa, kita di Kota Batam juga di bawah BMGG Kota Batam. Juga ada programnya. Jadi bagaimana kita bisa seiring sejalan. Jangan jalan sendiri, gak enak. Kadang jalan sendiri mah nyari-nyari kawan. Iya Bu Nina. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Baik. Itu insya Allah ya untuk definisi manajemen. Jadi setidaknya kita punya pengetahuan bagaimana sih manajemen itu, pengaturan itu seperti apa sih gitu ya. Ini belum detail ya, ini masih kata pengantar.